AC Milan tengah berusaha keras untuk merekrut Victor Valdepenas dari Real Madrid guna memperkuat tim muda mereka. Menurut laporan yang beredar, negosiasi sedang berjalan intens dengan agen sang pemain, Alejandro Camano, menjelang bursa transfer musim panas. Namun, kendala utama adalah klausul bagi hasil 50% yang biasanya diterapkan Madrid, sementara Milan ingin memiliki kepemilikan penuh tanpa terikat pembagian hasil di masa depan. Victor Valdepenas dinilai sebagai prospek muda menjanjikan yang sesuai visi klub untuk mengorbitkan talenta internasional ke skuad utama. Proses negosiasi masih berlangsung, dengan harapan Madrid bersedia melunak demi potensi keuntungan jangka panjang bagi Milan. Atletico Madrid diperkirakan akan menjalani musim panas yang sibuk, terutama untuk posisi penyerang karena masa depan Antoine Griezmann dan Alexander Sørloth masih belum pasti. Griezmann dikabarkan menuju MLS dan berpeluang bergabung dengan Orlando City, sementara Sørloth diminati beberapa klub lain, sehingga Atletico kemungkinan menambah 2 striker baru. Salah satu target potensial mereka adalah Fabio Silva, yang sebelumnya tampil gemilang bersama Las Palmas, namun kurang bersinar di Borussia Dortmund. Real Betis juga tertarik pada Silva, sehingga Atletico harus bersaing untuk memboyongnya. Namun dengan kekuatan finansial yang lebih besar, Atletico tampak lebih siap memenuhi permintaan Dortmund. Real Madrid kemungkinan harus menjalani sejumlah laga penting tanpa Kylian Mbappe yang mengalami masalah lutut dalam 2 bulan terakhir. Kondisinya memburuk sehingga ia memutuskan beristirahat sekitar 3 minggu dengan perawatan konservatif tanpa operasi. Ia diperkirakan absen saat menghadapi Getafe dan Celta Vigo di La Liga, serta diragukan tampil melawan Manchester City pada leg pertama 16 besar Liga Champions. Meski Madrid tetap menang atas Real Sociedad dan Benfica tanpa dirinya, kehilangan Mbappe tetap menjadi pukulan besar. Klub berharap sang bintang segera pulih demi menjaga peluang meraih La Decimosexta musim ini. Marc Guiu tengah berada dalam situasi sulit di Chelsea akibat minimnya kesempatan bermain. Ia sempat dipinjamkan ke Sunderland, namun ditarik kembali setelah Liam Delap mengalami cedera, sehingga rencana kepindahan lainnya batal. Di bawah 2 pelatih berbeda musim ini, perannya tetap terbatas dengan hanya 14 penampilan dan 3 gol tanpa kontribusi gol di Premier League. Situasi tersebut memicu minat dari 3 klub La Liga, yakni Villarreal, Valencia, dan Real Sociedad, yang siap bergerak pada bursa transfer musim panas. Meski manajemen Chelsea masih meyakini potensinya dan tidak berada di bawah tekanan untuk menjual, masa depan sang striker kini terbuka. Jurnalis Sport Bild melaporkan bahwa Bayern Munich tidak berencana merekrut kiper kelas dunia baru jika Manuel Neuer memutuskan pensiun dalam waktu dekat. Meski Neuer akan segera berusia 40 tahun, Bayern disebut sudah menyiapkan suksesor internal. Klub ingin mempercayakan posisi kiper utama kepada Jonas Urbik tanpa mendatangkan pesaing langsung. Bayern hanya akan mencari kiper pelapis baru, tergantung situasi Daniel Peretz dan Alexander Nubel. Keputusan ini dinilai lebih efisien secara finansial karena mendatangkan kiper top membutuhkan biaya besar. Selain itu, Urbik telah menunjukkan performa menjanjikan pada musim 2025-2026 dengan 9 penampilan, kebobolan 8 gol, dan mencatat 4 clean sheet. Tino Livramento bergabung dengan Newcastle United dari Southampton pada musim panas 2023. Dan sudah mencatatkan 99 penampilan, meski musim ini baru tampil 19 kali karena sering cedera. Meski demikian, minat terhadapnya tetap tinggi, dengan Manchester City menjadi salah satu peminat utama, mengingat kebutuhan mereka akan tambahan kualitas di posisi bek sayap. Livramento dikenal serba bisa di kedua sisi pertahanan, dan dikabarkan terbuka pindah jika ada tawaran konkret, meski ia merasa nyaman di Newcastle. Kontraknya berlaku hingga 2028, namun ia belum menunjukkan niat memperpanjang, sehingga nilai transfernya berpotensi turun jika tidak ada kesepakatan baru. James Trafford yang dibeli Manchester City dari Burnley sekitar 27 juta pounds, musim ini lebih sering menjadi pelapis karena Gianluigi Donnarumma hampir selalu menjadi pilihan utama. Keinginan tampil reguler membuat sang kiper Inggris mulai mempertimbangkan masa depannya. Aston Villa dikabarkan berada di posisi terdepan untuk merekrutnya karena peluang menjadi kiper utama di klub tersebut cukup realistis jika terjadi perubahan di posisi penjaga gawang mereka.
Newcastle United dan Leeds United juga tertarik, meski peluang mereka lebih terbatas karena kiper utama mereka masih menjadi pilihan pertama. Keputusan akhir Trafford akan sangat bergantung pada kepastian bermain reguler dan harga yang dipasang Manchester City. Manajer AC Milan Max Allegri mengonfirmasi kabar positif mengenai kondisi Santiago Gimenez yang sudah pulih dari cedera pergelangan kaki serius sejak Oktober 2025. Setelah menjalani operasi pada Desember lalu, Gimenez telah menyelesaikan semua latihan pratim dan diperkirakan akan mulai berlatih penuh dengan tim minggu depan. Meski masih membutuhkan beberapa minggu untuk mencapai kebugaran maksimal dan kembali ke ritme permainan kompetitif, kembalinya penyerang Meksiko ini sangat dinantikan oleh AC Milan. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini serang yang belakangan kurang konsisten dan meningkatkan produktivitas gol tim. Ethan Nwaneri menghadapi tantangan besar di Olympique Marseille setelah kepergian Roberto De Zerbi, pelatih yang menjadi alasan kepindahannya dari Arsenal pada Januari lalu. Gelandang 18 tahun itu belum menemukan stabilitas di tim, sempat menjadi cadangan dan hanya tampil singkat dalam satu pertandingan meski pinjamannya memiliki insentif menit bermain. Kondisi Marseille semakin sulit setelah kekalahan telak dari Paris Saint-Germain dan tersingkir dari Liga Champions, menciptakan gejolak internal yang mempengaruhi semua pemain, termasuk Nwaneri. Namun, rekan setim Quinten Timber menegaskan bahwa sang gelandang memiliki kualitas besar dan diyakini akan mendapatkan penghargaan dari supporter jika mampu menunjukkan potensinya. Jarrod Bowen menjadi sorotan di tengah kesulitan West Ham United yang kini berada di posisi ke-18 Premier League dan terancam degradasi. Penyerang berusia 29 tahun ini, yang sudah menjadi andalan sejak bergabung dari Hull City pada 2020, mempertimbangkan masa depannya jika klub gagal bertahan. Meski kontraknya berlaku hingga 2030, peluang Bowen hengkang disebut besar. Manchester United dan Tottenham Hotspur dikabarkan memantau situasinya dengan serius. Musim ini, Bowen tetap tampil impresif dan menunjukkan fleksibilitas di berbagai posisi lini serang. Manchester United melihatnya sebagai tambahan realistis untuk ketajaman lini depan, sementara Tottenham telah lama mengaguminya dan beberapa kali mendekati pemain tersebut. Unai Emery dikabarkan ingin Aston Villa merekrut Nicholas Jackson dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026 untuk memperkuat lini serang. Jackson sendiri pernah bekerja sama dengan Emery di Villarreal dan menunjukkan performa menarik saat dipinjamkan ke Bayern Munich, meski bermain terbatas karena bersaing dengan Harry Kane. Statistiknya mencatat 0,61 gol dan 2,22 peluang diciptakan per 90 menit, menunjukkan keterlibatan tinggi di area penalti lawan. Namun transfer ini rumit karena Jackson masih terikat kontrak panjang dengan Chelsea hingga 2033. Keberhasilan Villa bergantung pada kesediaan Chelsea berkompromi soal harga. Reuni dengan Emery diharapkan menjadi faktor yang menarik bagi Jackson kembali ke Premier League. Isu masa depan Mohamed Salah kembali menjadi sorotan, meskipun ia masih memiliki kontrak dengan Liverpool hingga 2027 setelah menandatangani perpanjangan kontrak sebelumnya. Ketegangan terbuka dengan pelatih Arne Slot memicu spekulasi soal kemungkinan kepindahannya, sehingga rumor mengenai masa depan Salah kembali ramai dibicarakan. Laporan terbaru menyebut peluang Salah hengkang pada musim panas 2026 makin besar, dengan dua tujuan realistis yang muncul, yakni Liga Pro Arab Saudi, yang bergantung pada klub yang benar-benar berminat serta kesediaan mereka memenuhi tuntutan gaji sang pemain, atau melanjutkan karir di Amerika Serikat, yang juga dianggap sebagai opsi menarik bagi sang bintang. Arsenal menghadapi hambatan serius untuk mendatangkan gelandang muda berbakat asal Serbia, Vasilija Kostov dari Red Star Belgrade, karena Inter Milan kini memimpin perburuan tanda tangan sang pemain. Pemain 17 tahun ini telah menarik perhatian banyak klub Eropa, termasuk Crystal Palace, Brighton, dan Bayern Munich, berkat penampilan impresifnya dengan 11 gol dan 6 assist dari 35 laga di tim utama. Arsenal sudah memantau Kostov sejak Januari 2026, namun agen Nikola Kolarov lebih condong mengarahkan kliennya ke Inter Milan dengan biaya transfer yang diperkirakan melebihi 20 juta euro. Kehilangan Kostov menjadi kerugian signifikan bagi rencana jangka panjang Arsenal, meski tidak langsung mempengaruhi performa skuad saat ini.
Bos Chelsea, Todd Boehly, dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk merekrut Lionel Messi dari Inter Miami. Chelsea siap menawarkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan serta paket gaji dan bonus spektakuler untuk mega bintang asal Argentina itu. Tujuannya adalah memperkuat tim di Premier League dan Liga Champions sekaligus meningkatkan daya tarik global klub. Kabar ini pun langsung membuat media sosial ramai dengan penggemar Chelsea sangat antusias, sementara rival dan pecinta sepak bola menunggu bagaimana perkembangan transfer yang berpotensi menjadi salah satu terbesar dalam sejarah sepak bola ini. Sergio Arribas, mantan prospek Akademi Real Madrid, meninggalkan klub pada 2023 setelah hanya 14 penampilan karena sulit menembus tim utama. Setelah bergabung dengan Almeria, pemain 24 tahun ini berkembang pesat, menarik minat klub-klub Eropa termasuk Ajax Amsterdam. Ajax ingin merekrut Arribas pada musim panas mendatang sebagai pemain kunci, tetapi harga 20 hingga 25 juta euro yang diminta Almeria menjadi kendara. Real Madrid tetap memiliki 50% hak atas Arribas, sehingga jika transfer terjadi, mereka akan menerima setengah dari biaya penjualan, sekitar 10 juta euro jika harga minimum tercapai, menghasilkan pendapatan tak terduga bagi klub. Striker andalan Bayern, Harry Kane mencetak 2 gol saat membantu Bayern Munich menang atas Borussia Dortmund di pekan ke-24 Bundesliga. Kane mencetak gol pada menit ke-54 melalui open play dan menit ke-70 melalui penalti, menjadikannya telah mengoleksi 30 gol di Bundesliga musim ini. Kane juga menyamai rekor 45 tahun milik legenda Paul Breitner sebagai pemain dengan jumlah penalti terbanyak dalam satu musim. Di semua kompetisi, Kane telah mencetak 45 gol, menyamai pencapaian legenda Inggris Dick Sidin pada musim 1931-1932. Dengan 8 gol lagi, Kane berpeluang mencapai 100 gol di Bundesliga, mengingat masih tersisa 10 pertandingan di sisa musim ini. Bek asal Jerman, Malik Thiaw, dipastikan tetap di Newcastle United pada bursa transfer musim panas, meski Manchester United menunjukkan minat serius. Thiaw menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang pelatih Eddie Howe dan telah tampil 23 kali sebagai starter sejak didatangkan dari AC Milan senilai 35 juta pound sterling. Manchester United melihat Thiaw sebagai opsi jangka panjang untuk lini belakang mereka, tetapi Newcastle enggan melepasnya karena peran vitalnya dan investasi besar yang telah dilakukan. Dengan kontrak panjang dan status sebagai pemain kunci, peluang Thiaw pindah musim panas ini sangat kecil, sementara Newcastle menegaskan dia adalah fondasi masa depan pertahanan klub. Klub asal Inggris, Chelsea, dikabarkan tengah memantau gelandang muda Pablo Gavi dari Barcelona menjelang bursa transfer mendatang. Chelsea melihat Gavi sebagai pemain yang bisa menambah kreativitas, energi, dan fleksibilitas di lini tengah, terutama setelah beberapa pemain kunci mereka mengalami cedera musim ini. Sementara itu, Barcelona dikabarkan ingin mempertahankan sang pemain sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Namun performa impresif Gavi membuatnya menjadi incaran klub-klub top Eropa, termasuk Chelsea. Jika transfer ini terrealisasi, langkah ini diprediksi akan menjadi salah satu kejutan besar di dunia sepak bola Eropa, sekaligus menunjukkan ambisi Chelsea untuk terus memperkuat skuad mereka. Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace pada pekan ke-28 Premier League di Old Trafford. Di laga ini, Palace membuka keunggulan lewat gol cepat Maxence Lacroix dan menutup babak pertama dengan skor 1-0. Namun situasi berubah di babak kedua setelah Lacroix menerima kartu merah dan United mendapat penalti. Bruno Fernandes menyamakan skor dari titik putih, lalu memberikan assist untuk gol Benjamin Sesko yang memastikan kemenangan 2-1. Hasil ini membawa United ke posisi ketiga klasemen dengan 51 poin, sementara Palace tertahan di peringkat ke-14 dengan 35 poin. Arsenal menang 2-1 atas Chelsea pada pekan ke-28 Premier League 2025-2026 di Emirates Stadium. Di laga ini, gol tuan rumah dicetak oleh William Saliba pada menit ke-21 dan Jurrien Timber menit ke-66, sementara Chelsea sempat menyamakan skor lewat gol bunuh diri Piero Hincapié pada menit ke-45+2. Laga berjalan sengit, dengan Arsenal lebih efektif memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Kemenangan ini menjaga Arsenal tetap di puncak klasemen dengan 64 poin dari 29 pertandingan,
sementara Chelsea berada di posisi ke-6 dengan 45 poin dari 28 laga. AC Milan menang 2-0 atas Cremonese pada pekan ke-27 Serie A di Stadio Giovanni Zini. Di laga ini, Cremonese tampil agresif di awal laga, namun peluang dari Jamie Vardy dan Federico Bonazzoli gagal membuahkan gol. Milan lebih menguasai statistik dan mencatat expected goals lebih tinggi, meski skor babak pertama tetap 0-0. Gol baru tercipta di menit-menit akhir, melalui Strahinja Pavlovic di menit 90 dan Rafael Leao di menit 90 tambah 4, memastikan kemenangan 2-0 bagi Milan. Hasil ini membuat Rossoneri tetap bersaing di posisi kedua klasemen dengan 57 poin, sementara Cremonese berada di peringkat ke-17 dengan 24 poin. AS Roma bermain imbang 3-3 melawan Juventus pada pekan ke-27 Serie A di Stadio Olimpico. Laga berlangsung sengit sejak menit pertama dengan tempo tinggi dan permainan terbuka. Roma sempat memimpin melalui gol Wesley Franca pada menit ke-39, Evan Dika di menit 54, dan Doniel Malen di menit 65. Juventus bangkit dengan gol Francisco Conceição di menit 47, Jeremy Boga di menit 78, dan Federico Gatti di menit 90+3, hingga pertandingan berakhir imbang 3-3. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen Serie A. Roma tetap menempati peringkat keempat dengan 51 poin, sementara Juventus berada di posisi ke-6 dengan 47 poin.